Bismillahirrahmanirrahim. Manin taqadu wuduhu haruma alaihi arba'atu asya. Mante sapane wong iku intaqadu iku dadi rusak apa wudu iman. Wong sing wudune batal haruma mengko haram alaihi ngatasé man apa arba'atu asya apa papat perkara. Wong sing wudune batal itu haram melakukan 4 hal. Siji as-sholatu sholat wa tawafulan tawaf wa masul mushafilan demek mushaf wa masul mushafilan demek mushaf wa hamlulan gawa mushaf wa yarumulan haram alal junubi ngatas wong junub positat wa asya'an memberapa perkara siji as-sholatu sholat wa tawafulan tawaf wa masul mushafilan demek mushaf wa hamlulan gawa mushaf walutulan menang fil masjid ing dalam masjid walutulan menang fil masjid ing dalam masjid wa qira'atul qur'ani lan maca Qur'an wa yahrumulan haram fil hadis babhat wa asratu asya'a Allah berkata as-sholatu di sholat wa tawafulan tawaf wa masul mustafilan dengan mushaf wa hamlulan gawa mushaf wa lutulan menang fil masjid ing dalam masjid wa qira'atul qur'ani lan maca Qur'an wa shaumulan poso wat tolaku lan tolak. Kena bojone jenengan yang dekat itu haram ditolak tapi tetap jatuh no. Jadi tetap tolaknya jatuh tapi haram karena masa haid sudah terhitung sebagai iddah. Ketiga itu kan salah satu 3 kali masa nopo suci. Jadi kalau tanggal 1 haid ditolak terus tanggal 8 itu suci, berarti terhitung setelah tanggal 8 terhitung iddahnya dari tanggal 1. Kalau tolak ya terhitung tanggal 1, tapi iddahnya setelah suci. Itu haram menjatuhkan tolak dikala istri nopo karena nanti memperpanjang iddah. Jadi haram tapi tetap jatuh. Jadi tolaknya itu jatuh tapi nopo haram. Wal murur lan liwat fil masjid ing dalem masjid in khofat amun uti sapa mar'ah sawi mau tawi sau ing dibrati masjid. Wal istimta'u lan gawe seneng-seneng dimakan perkara bena surati antarané keluar beratilan itu. Paslon asbab tayamum itu boro-boro sebab tayamum salah satu sebab yang membolehkan tayamum pada jika siji fakul mai ora anane banyu atau kesepen. Yo tahu ana banyu tapi tinggal hal sing lebih penting. Wal maradu lan sebab loro sing nak kena banyu itu masalah wa ikhya lan butuh ilahi maring mak li aksi hayawan yang karena ngelari kewan karamen kang terhormat. Titik. Ghairul muhtarami sitatun. Ghairul muhtarami itu jenis sing ora terhormat. Orang terhormat itu enggak perlu diperhatikan itu sitatun ono siji tariku sholat wong sininggal sholat. Jadi ono wong ora tahu sholat dia butuh minum. Sementara air itu kamu butuh untuk wudu. Maka dimenangkan karena peninggal sholat itu tidak termasuk muhtaram. Tapi nak sak gelas ono wong biasa sholat butuh air itu kamu butuh wudu maka dimenangkan yang butuh air karena dia orang yang sholat. Tapi kalau orang yang tidak sholat dimenangkan untuk wudu. Siji tariku sholat wong sing ninggal sholat wazani lan kang zina al musonu kang wis berkeluarga. Wa izina al muson zinane wong sing berkeluarga terus. Wal murtad tulan murtad. Wal kafirul harbi lan kafir harbi. Wal kalbulan asu al akuru kang galak. Wal kalbulan asu al akuru kang galak. Jadi kalau ada asu tidak galak mungkin ada prioritas dikasih minum, tapi nasi galak tidak bisa. Walau bintiru rancaran. Pastor suruh tayamum itu biro-biro syarat tayamum wa asyrotun 10. Siji ayakunan tahun apa tayamum diturobin kelawan debu. Wa ayakunan tahun apa aturobu lemah itu tohiron suci. Wa ala ayakunan yang tahun apa turob mustahmelan mustahil tinggu. Wa Allah yukholi talan orang nyampuri wa Allah yukholi talan orang nyampuri yang turab bukot dagi kon okot dagi
tepung warna ukuran sebadane daging. Syarat malih wayak sidan dan jasa wong kuwi tayamu. Memang niat wayas makwam sahalan itu baso sapa wong wajah ing raine wong wayate lan tangan lorone wong. Tidur kata ini lan rong pukulan. Pukulan pertama kanggo wajah, pukulan kedua kanggo tangan. Wa yuzilan pengilang sapa wong anak jasa ing najis awalan ing dalam kawitane. Kalau dalam wajah atau tangan ada najis ya dihilangkan dulu. Wa ayyas saidan ta istiaq sapa wong fil kiblat ing dalam kiblat kok wis dimintayan. Terus syarat malih wa ayakuna lan tono atayam mutayamun ibadah dukhulil waqti sause manjinge waktu. Jadi misalnya mau sholat zuhur, tayamumnya setelah waktu zuhur. Enggak boleh jam 11 tayamum. Kalau wudu kan boleh, zaman wudu jam 11 untuk sholat zuhur nanti kan boleh. Tapi kalau tayamum tidak boleh, harus setelah masuknya waktu. Wa yakuna lan tono atayam mutayamun ibadah dukhulil waqti sause manjinge waktu. Wa ayyatayam mama Kanjen to tayamu sapa wong likuli fardin maring saben-saben fardu. Jadi kapasitas satu tayamu, kapasitas satu apa? Fardu. Jadi tayamu untuk zuhur ya zuhur saja. Setelah itu mau asar ya tayamu lagi meskipun enggak batal. Mau maghrib ya harus tayamu lagi. Beda dengan wudu. Misalnya sama maghrib wudu enggak batal untuk isya ya boleh, kalau enggak batal untuk subuh boleh. Tapi kalau tayamum satu tayamum satu kapasitas sama fardu. Ini apa wa ayyat tayammum likulli fardin. Jadi setiap satu tayamum hanya cukup satu apa? Fardu. Paslon. Furudu tayamum mirai biro-biro berdune tayamum 105. Al awalu sing awal naklu turabi ku mindah lemah atau mindah debu. Asal itu sing kaping biru aniat niat. Asal isute kang kaping telu iku masuk wajib masuk sirah, wae masuk wajah. Arroju te kang babat iku masuk yadeni masuk tangan loro ilal mirfaqo ini maring utawa sertane napa siku loro utawa sikut loro alqom isute sing limo iku atar diputarke benal masfata ini antane rong usapan. Di madhab Syafi'i itu khas ya, madhab Syafi'i pokoknya tayamum itu sampai siku napa sampai siku. Tapi ada madhab lain yang mau sampai pergelangan napa pergelangan, tapi kita tentu tidak ikut madhab itu nama sampai nama siku. Paslon muktila tu tayamum itu biro-biro barang sing batal tayamum salah satu ono telu. Sesuatu sing batal tayamum ono telu. Siji ma iku apa wae atola kang batalno apa ma. Atola kang batal apa ma wudu ayang wudu. Sesuatu yang batalkan wudu otomatis batalkan tayamum. Demek cawe itu ngentur dan sebagainya. Ditambah lagi waridatu lan murtad. Terus nomor malih sing gak ada di wudu watawah humul ma'ilan nyongkono banyu. Watawah humul ma'ilan nyongkono banyu. Tapi yang jenis ini intaya mama lamun tayamum sapa wong ifatihi krana ora banyu. Jadi gampangane sampean tayamum boleh grimis. Meskipun tidak yakin mau hujan deras, tapi ono apa? Ini kan potensi jadi hujan besar. Kalau awal tayamum itu karena nggak ada air, maka tayamumnya agak batal. Kecuali dari awal tayamumnya karena sakit, itu tidak masalah dan air. Jadi mengira wujudnya air menjadikan tayamum batal. Kalau dari awal tayamumnya karena difadil, memang karena ada air. Paslun. Alladzi yadhuru minan najasa. Salah satu. Alladzi uti perkara yadhuru kang iso dadi suci apa lagi. Minan najasati sing boro-boro status najis. Jadi gini ya, kalau dalam fikih itu kan normalnya barang najis itu ada najis dadi. Najis dadi itu kayak anjing atau apa? Kalbun itu anjing atau khinzir apa? Babi ya atau celeng. Itu kan dagingnya nggak bisa dicuci karena airnya najis. Tapi sesuatu yang tersentuh oleh anjing atau babi bisa disucikan lewat nomor 7 pencucian, yang satu pakai turab. Ada ulama-ulama modern termasuk yang di Mahalim modern termasuk turab itu. Sebagian ulama boleh diganti sabun atau apa, pokoknya ada turab. Ya tentu kita milih yang turab yang orisinil apa? Turab. Kedua, ada yang suci itu agak unik.
ada yang suci itu tidak perlu disucikan karena mengalami proses istikhalah apa perubahan ini istikhalah. Pokoknya bahasa Arab itu mungkin apa istikhalah perubahan. Misalnya Homer itu kan setiap kulung muskirin nafsun setiap yang memabukkan itu. Contoh gampang kados legen, contoh gampang legen. Sama masih diceritani kiai-kiai daerah mriki dulu ada kiai-kiai yang jauh jualan apa cuka bakso. Kalau masih ingat lagi dia anak tuku bakso ora mesti ono cuka itu dulu kiai-kiai sini itu bikin pakai legen apa legen di baro umum sampai ngalami proses homer. Nah pas umum legen kan jadi homer jadi toah gitu toah. Nah setelah lama-lama didiamkan. Setelah masa toa itu ketoaannya hilang ya jadi apa? Falun jadi apa? Apa mana? Cuka. Nah pas cuka itu berarti kan pas masa jadi homer atau jadi apa tadi? Apa namanya toa itu haram dan memabukkan dan kalau memabukkan berarti najis. Tapi perubahan nanti menjadi apa? Falun cuka menjadi suci lagi. Karena apa suci tambah proses pensucian. Contoh lagi dulu di Arab, padahal zaman Nabi dan para sahabat itu senengane berlauk kholun. Jadi nikmal idam al kholu dari Nabi ape lauk itu cuka. Ada dulu orang Arab senengane mangan daging supaya tidak pati amis kan dikasih apa? Dikasih cuka. Padahal cuka itu prosesnya setelah homer. Paham ya? Jadi kalian jadi kuno cerita kita di apa legen di apa itu di apa jadi homer dulu prosesnya jadi di PM mungkin tingkat kehomerannya hilang jadi apa jadi juga itu suci dengan dirinya sendiri tanpa proses pensucian. Kedua di kitab-kitab besar diterangkan damul hizal. Jadi dulu entah gimana mungkin di sini nggak ada tapi dulu itu ada namanya hizalul miski bidang misik. Bidang misik itu memang unik jenis kijang kalau dipanah atau dilukai itu darahnya itu kristal dan kristalnya itu jadi misik, no? Misik. Tapi kita tidak tahu kita mau tidak tahu tapi memang di Arab itu ada seperti itu makanya sampai jadi syair fa'in tafukil anama wa anta minhum fa'innal miska ba'du damil izali. Jadi misik itu dulu misik yang asli malah dari apa? Darah kijang apa terus dan itu banyak. Jadi namanya apa? Alladzi yatbu minan najasa salah satu. Alladzi de perkara ya guru kang iso suci apa ladi minan najasati sing pira-pira status najis itu salah satu itu. Maksudnya tanpa pensucian tapi suci sendiri kalau bahasa Arab itu istikhalah. Siji al-khamru itu arak. Idza takhallalat nalikane dadi apa khamru binafsiha kelawan awak dhewe ne khamru yaitu arak yang sudah menjadi cuka, yang sudah menjadi cuka. Wajil bil metati lan kulite batang ida dubiho nalikane den sama apa jilbul maitah. Paham ya? Jadi singkat cerita dulu Nabi itu jalan-jalan terus ono batang wedhus. Terus Nabi tanya, ini apa? Ini batang wedhus ya Rasulullah. Terus Nabi ngendikan halan tafa'tum biha fadabahtumuhu. Mbok ya ini disama. Karena dulu zaman Nabi itu kan wadah-wadah kan dari kulit kambing, ada yang dari kulit sapi. Malah nama sapi mati jadi badan Nabi Iman. Terus menyuruh sahabat kan nama nyaman kulitnya nama kan nyaman karena semua peralatan dari kulit. Kita tahu nyaman semuanya dilulangi, terus yang kandilan kalian daging dihilangkan terus dijemur. Kalau model kuno itu dikasih sesuatu yang pahit supaya menghilangkan bau sama bentahan lama. Kalau sekarang ya pakai kimia. Tapi apapun itu caranya, yang penting itu ada proses penyaman. Nah, kemudian yang menjadi khilafnya ulama itu, apakah boleh nyamak dari yang tidak makul? Paham ya?
Misalnya nyamak apa babi atau apa babi apa itu macan terus apa itu yang terkenal itu buaya terus nyamak kewan sing ghairul makul karena menjadi perdebatan apa jadi apa malayu kalu itu apakah boleh disembelih. Nah, terus ya itu menjadi perdebatan apa boleh nyamak sesuatu yang tidak makul loh, tidak makul. Itu tambihun al hayawan ingkana makulan la juzu dzabhu ila li akli faqat harumu li akli jildi Allah min sen wa wirul makul la juzu dzabhu mutakon wa li ajli ila idan usa ala jawazi qatli aw nadzabi. Terus perdebatannya ulama lagi begini ya, misalnya sapi tenan mati kadang. Kalau mati disembelih kan karuan halal ya, mati kadang. Setelah kulitnya disamak itu statusnya apa? Suci kan? Ya dengan status batang kan najis kan? Tadi kayak kemarin ada banyak Malik hidup maka suci. Setelah mati kadang najis. Setelah kulitnya disamak suci. Pertanyaannya adalah boleh nggak makan kulit yang sudah disamak? Kalau kamu bilang haram, mosok haram makan barang suci. Tapi kamu halalkan ini mantan gadang, asal usulnya kan gadang. Ya, itu seperti itu pasti perdebatan karena diharam wong piye suci, dihalalkan dia mantan gadang. Kami jelas itu sangan aku di pangan itu. Yang jelas zaman Nabi itu disamak non itu untuk kegunaan, bukan untuk dimakan. Awal-awalnya itu jelas untuk kegunaan, bukan untuk apa? Bukan untuk dimakan. Terus yang ketiga wamalan perkara soro kang dadi apa mayu hayawanan dadi urip. Termasuk yang suci lagi sesuatu yang jelma jadi kewan itu yang menjadi suci. Kalau wajah bentar sama tidak bentar. Sesuatu menjadi suci diantaranya karena dia hidup, no? Hidup. Contohnya kaduden kau dene apa terus set atau beduket atau apa pokoknya kaduden kau dene set tawalada kang terlahir apa set memanggil tengsara apa masoro hayawan tengsara ya kayak set tawalada kang kelahirno pedut min ainin najasati sangge kahanane najis walau mughalladutan senajan to najis mughal misalnya kalau ning tletong kan ya terus ono getuk kalau gentung tahu boleh itu meskipun lahir dari teletong atau dari bahkan mughallah atau bahkan lahir dari anjing sekalipun itu karena dia hidup kena sete itu tidak najis karena dia hidup menjadi suci. Makanya mazhab Syafi'i itu ya tetap yang saya terdikte mazhab Imam Malik karena Imam Syafi'i ngajinya tentang Imam Malik dari Imam Malik. Kemarin zaman Imam Syafi'i ngaji malah diwarai itu, sing marai suci itu, sing marai najis itu mati. Soalnya zaman Imam Malik ngajinya ngono, sing marai suci itu, marai najis itu mati. Lah saya itu uget-uget lahir ke asu. Asunya kan karuan batang ya najis. Pemenang mantap wis asu wis dadi asu wis najis batang malah buyute. Nah itu sih ono uget-uget. Soalnya Imam Malik cara kira takok, urip dong uget-uget, urip bah, ya suci kan urip ya, suci. Carane suci piye? Pokoke urip udah ada sebab suci. Mane kaduden tawallada min ainin najasa walau mughalladan. Apa jelas walau mughalladan. Jadi uget-uget sing urip tenggene asu niku statusé suci. Ya ora sampe jajan mbok demek. Ora mbok sa'i ora penggawean. Statusé napa? Suci. Wamalan perkara sora kang dadi apa mai hayawan dadi hayawan senajan to sangka kewan sing najis. Karena tadi eling-eling apa asbab toharatu al haya, nggih. Wa asbabun nafsi al maut. Ya, cuma Imam Syafi'i tentang dulunya itu mau satu tok keterusan itu juga dipakai untuk hukum manusia. Itu yang Imam Syafi'i rapati sek ini keterusan doang. Keterusan juga manusia suci, tidak mati. Keterusan juga itu mulai Imam Syafi'i kacau.
Ya repot tenan, dalam orang mati ning rumah sakit, sing demet dari ije. Baru sing demet ije menang. Pas lu anak jasa putih biro-biro najis salah satu telu siji muwalladatun najis muwalladah najis yang berat banget wa mukhaffafatun dan najis yang ringan wa mutawassitotun dan najis yang sedengan. Al-mughalladzah itu najis mughalladz, najis yang banget berarti itu najasatul kalbi, itu najis asu, wal khinzir lan najis celeng berbagi wafar wa ahadima lan turunan salah sijine asulan celeng. Jadi misalnya wedhus kok dikawin celeng, itu anake melok najis. Wah nak turunan itu melok sing najis. Jadi misalnya wedhus mbek celeng menang najis gitu. Asu ambek sapi yang menang najise, pokoknya anak turune salah siji, itu melok hukumnya jenak najis. Terus wal mukhaffafatu dan najis ringan bolu sobi itu uyai caci lelana, itu bolu sobi uyai caci lelana. Allah dikang lamyat angkang rumangan sokolati werolabani saliyane susu. Walam yabdur lan orang tumeka sapa bayi alkoleni ing rong taun. Jadi caci lelana burung mangan kecuali susu ibu ini nak nguyok cukup disirat-sirati banyu karena najisnya mau kafa. Maksudnya mau kafa itu cukup disirati banyu tanpa syarat miline banyu terus juga tanpa digebur musuh suci mereka najisnya mau kafa banget ringannya. Sing ketiga ini sing umum wal mutawassitatu lan najis mutawassitah. Kawal mutawasito itu dia najis yang sedengan, itu sairun najasat, itu sekabiane najis. Jadi sekabiane najis, itu jenenge mutawasito. Paslon al-mughallad itu najis sing mughallad najis berat. Iku tak dulu, iku bisa jadi suci apa mughallad. Tak dulu jadi suci apa mughallad bisa salat kelawan itu kira-kira basuhan. Jadi dibasuh itu pada izalati aidia sause ngilangi kahanane najasa atau kahanane mughallad. Jadi 7 itu terhitung setelah ainun najasa itu hilang. Ya, terhitung setelah ainun najasa itu hilang. Jadi misalnya rasu, ya, ngising nih sepeda motormu, itu kahanane tae itu dihilangi sih. Nah proses penghilangan tae asu itu tidak termasuk 7, no? Tidak termasuk 7. Jadi misalnya tae asu wis garing misalnya paham ya, sampean keroi, terus sampean bujur di Jawa Bekasi, sampean bujur di Jawa Bekasi. Itu tidak terhitung 2, masih belum terhitung sama sekali. Setelah kahanane tele asli itu hilang, baru ritualnya dibasuh 7 kali. Paham ya dinawa? Bisa ihosalatin ba'da izalati ainiha. Jadi semua proses pembasuhan yang untuk menghilangkan ainun najasa itu tidak terhitung 7. Mau ya, jadi misalnya asu tae garing nenggone keramik, tae garing mbok ngeroi tok kan tentu nggak hilang, ditambahi banyu sidik-sidik, dikeroi ping 7 ping 3 ditambahi banyu sidik-sidik, itu kan tidak hilang. Nah itu nggak terhitung 3, no? Setelah ainnya benar-benar hilang, baru mulai hitungan. Yang 3 tadi tidak dihitung. Pokoknya suatu proses ghuslah pembasuhan yang proses itu menghilangkan ain itu tidak dihitung 7, terhitung 7 setelah ainnya hilang. Jadi sabutnya mau kosoi, mau resi ainnya hilang, nah baru dimulai hitungan 1, 2 sampai 7. Sing 7 mang ikhda gunakan utawi salah sujine sapa. Ikhda gunakan utawi salah sujine sapa iku diturobin ku nglibat lemah. Jadi turab teng bab ghusl kalbi ku lemah, ora kudu turab sing kabeh teng bab napa tayamum. Jadi beda nek turabnya bab tayamum kan lagu bubar. Jadi kalau turab ning bab ghusl kalbi pokoke lemah. Makanya ing takrib diterangno nek ana sungai sing keruh, ya jenenge takrib wong dari ana ada sungai sing keruh
itu tidak perlu tatrek, tidak perlu diturapkan karena sungainya sudah jadi misalnya ke bagi dong asuh cemplung sumur kangkang itu kali dek kangkang itu cukup karena harus budak no budak karena turap di bab hasil kalbi itu tidak sama dengan turap di bab ayam jadi apa lebih dekat ke makna lemah timbang turap ya jadi pokoknya kalau hasil lemah apa lemah istiguna turap wal mukhaffafat itu najis sing ringan iku tabur iku suci apa mukhaffafah kira silma iklan jibrat no banyu terus iku nyirat no banyu alih ngatasi mukhaffafah ma'al gola berarti sertane nglindih maksudnya nglindih itu mayoritas ya mayoritas boleh itu kan misalnya uyai bayi lanang itu setengah gelas nama uyai bayi lanang itu setengah gelas bareng-bareng uyai yang sarongmu ya kira-kira buat siprat-siprat itu sampai suasana air itu mengalahkan jumlah atau suasananya apa uyai begini uyai labah apa nah Imam Syafi'i redaksinya itu Gomarat itu pokoknya najis mukhafafah mutawasito itu ukuran air itu golaba. Alasan Imam Syafi'i menambahkan golaba itu ketika ada orang berdiri di masjid Nabi mendikan sobu alaihi danuban min ma'in jadi berdua nganggur tinggo danuban piro-piro tinggo jadi di mutawasito juga sama kan masyur yang orang bisa nguyang yang jadi Nabi tahu kita kan tahu itu pasir, pasir. Tadi nak barono nguyok kan dia terus hilang ya. Tapi kan ada bekas nguyok. Ambil Nabi orang ngendikan mau sak gelas rong gelas tapi danuban min ma'in apa? Kira-kira sak gebyuran rong timbo telung timbo. Jadi ngendikan Imam Syafi'i pokoknya nanti Gomarat nanti jumlah air itu mayoritas. Mayoritas sama kira-kira anak uyai bayi itu kira-kira setengah pinggir misalnya ya kira-kira disirat-sirati nanti jumlahnya itu holabah di atas uyai bayi tadi itu jenis apa? Artinya birasil ma'alaiha ma'al holabah jadi tetap ya tadi lah tetap ada unsur airnya itu lebih Nabi Jawa lu ketayari setengah arah tetap dicuci apa Nong Jawa wapian, nong banyu gampang dengan barang nawang Arab dong. Birasil mai alaiha ma'al walabati wa izalati ainiha lan sertane wis ngilangi aine najasa. Wal mutawasito tu de najis mutawasito tangko simu kabeh apa mutawasito ala kismaine ing atas rong bagian. Siji ainiatin ijek rupa ainiyah barang najise jek ketok wa hukmiyatin lan hukmiyah. Najisnya itu sudah enggak kelihatan. Ya maka cara kita adalah ainiyah dihukmiakan dulu. Makanya kalau suwun kangkang sedanten pokoknya nak ono ainiyah dihukmiakan dulu. Kalau ono telek pitik berarti bilang isim isu tablet laras berarti airnya kan hilang, kehanan najis hilang. Setelah hukmiyah gampang tinggal disirami banyu sidik selesai. Jadi ada kita guru-guru kita setelah ainiyah dihukmiakan nanti bahasanya lebih gampang. Al-ainiyatu tekang aran ainiyah ku Allah iku najasa lah kang iku tetep kedhe najasa lawan ono rupane warikun lan ono ambine wa tukmun lan ono rasane. Lawan dhisik ono sing api dilatih najis iso. Pas ora pitik kowe mampu lagi tau ora. Terus berdilat, boleh coklat. Mana selama di jauh ke guru-guru, nasi orang tidak jauh, ngomong atau merasa. Tapi kadang orang mau coklat jeblok kadang banget. Barang digulai dibeli atau serikot. Kalau Buddha mau kotan orang ini jalati launia saking ngilangi warnane najasa waridia lan ambune najasa wa tokmiha atau wa tumiha lan rasane najasa. Tapi untuk muni dikira-kira wae rasane kok dijasa. Lawal hukmiyah tu tekang aran najis hukmiyah wa alatikang lalau nakang ora ana warna iku mujud wala rihalan ora ana bau iku mujud wala tukmalan ora ana rasa iku mujud. Nak sing jenis hukmiyah iku yakfika nyukupi ka ing sira apa janjul mari. Apa miline banyu
ya yakti ya nyukupi kaing siro mesti tugasem niku mu apa jaril mai ngilekno banyu alaiha ing atase napa hukumiyah. Jadi walhasil hukumiyah itu lebih napa lebih ringan. Makanya kalau suwun wae ana najis itu semua najis mutawasito yang statusnya elia itu usahakan hukumiyahkan, ya usahakan hukumiyahkan. Mereka nak talek titik langsung berpikir malah penting harus dihilangkan dulu. Setelah dihilangkan berstatus hukumiyah. Nah hukumiyah cukup jahil mai alaiha. Ini kita beri diterangkan kalau wajah. Saya lanuhu tegese liwate ma alal mutanasiyah walau marrotan wahidatan. Malah teng mriki walau min ghairi fi'lin kalmator, meskipun kita tidak ikut terlibat. Misalnya bar mbok hukumiyahno terus ana udan, ya otomatis suci, napa? Otomatis suci. Jadi mriki terangno saya lanuhu alal mutanajis ya walau marrotan wahidah. Ijek walau min ghairi fi'lin kalmator.